Orang yang minta tolong identik dengan orang yang tidak mampu, tidak berdaya, lemah. Kalau sebentar-sebentar minta tolong, sebentar-sebentar merepotkan orang, itu namanya cengeng. Yang rendah hati meminta tolong untuk membantu dia mengembangkan dirinya adalah orang yang hebat. Lalu siapa saja yang perlu Anda mintai tolong? Kita bertemu kembali sahabat peziarah yang budiman. Saya mengajak Anda pada kesempatan ini merefleksikan yang disebut dengan rendah hati minta tolong. Orang yang minta tolong identik dengan orang yang tidak mampu, tidak berdaya, lemah. Dan pada umumnya orang cenderung menghindari minta tolong. Apalagi kalau minta tolongnya kepada dalam tanda petik musuh. Gak sudi menerima pertolongan, uluran tangan dari orang lain yang notabene musuh, orang yang kita benci, orang yang kita tidak suka. Boleh-boleh saja, tentu saja. Tetapi pada kesempatan ini justru saya melihat sisi lain dari sikap kerendahan hati untuk minta tolong. Orang yang minta tolong dengan baik dan benar, itu pertama dia punya kerendahan hati yang sungguh-sungguh, bahwa dia perlu bantuan dari orang lain, perlu bantuan dari orang-orang yang dekat dengan dia untuk mengembangkan, untuk memperbaiki, untuk mengangkat tingkat hidupnya, terutama dalam batinnya, di dalam dirinya. Tetapi kalau sebentar-sebentar minta tolong, sebentar-sebentar merepotkan orang, itu namanya cengeng. Tetapi yang saya maksud minta tolong di sini adalah campur tangan orang lain untuk membantu kita mempercepat pertumbuhan, perkembangan, dan proses memperbaiki diri kita. Sahabat peziarah yang budiman, di sisi lain, orang yang tidak mau minta tolong, sebetulnya di dalam dirinya ada yang disebut dengan kesombongan rohani. Orang yang memiliki kesombongan rohani tidak mau merendahkan diri, tidak mau merendah hati untuk mengatakan, please help me, please bantu saya, please begini. Nggak mau. Kenapa? Ada keangkuhan, ada kesombongan rohani di dalam dirinya. Dia seolah-olah rendah kalau dia minta tolong atau minta bantuan orang lain. Tetapi sebetulnya yang terjadi adalah yang rendah hati meminta tolong untuk membantu dia mengembangkan dirinya adalah orang yang hebat, orang yang peduli dengan dirinya, orang yang membuka peluang supaya hidupnya menjadi lebih baik dari keadaan sekarang. Bukan mustahil orang yang mampu menolong kita adalah orang yang justru kita benci. Tidak apa-apa, karena melalui orang-orang yang kita benci, kita di-approve, kita ditingkatkan. Bahasa saya yang lain, kita dikuduskan, kita dimuliakan. Kesabaran kita mungkin sedang dilatih, kerendahan hati kita mungkin sedang dilatih, bahkan keterbukaan kita sedang dilatih supaya kita mampu menerima, mampu berteman dengan orang yang tidak kita sukai. Tetapi tujuan utamanya adalah demi kebaikan diri kita sendiri. Sahabat peziarah yang budiman, saat ini bila Anda sedang membutuhkan bantuan untuk mengembangkan diri Anda, saya ajak Anda pada saat ini, bersegeralah, rendah hatilah untuk mengatakan saya perlu dibantu. Minta tolonglah, supaya Anda bisa lebih mudah dan lebih cepat mengembangkan diri Anda. Pelan-pelan singkirkan dan berani mengambil keputusan, lepaskan keangkuhan, kesombongan, keegoisan Anda untuk merasa bisa sendiri. Sekarang minta tolonglah
kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda, kendati itu adalah musuh atau orang yang tidak Anda cintai, demi perkembangan Anda, demi pertumbuhan hidup Anda, demi kebahagiaan Anda, demi memuliakan diri Anda, demi keberhasilan Anda. Lakukanlah sekarang, tidak usah ragu-ragu. Kenapa? Semakin Anda menunda-nundanya, semakin Anda terperosok dan tinggal diam di dalam keangkuhan itu. Dan Anda tidak akan berkembang, Anda tidak akan maju, Anda tetap dalam kondisi yang tidak mengenakan itu. Lalu siapa saja yang perlu Anda mintai tolong? Pertama, saya sarankan Anda minta tolong kepada orang-orang yang punya pengalaman sama dengan hal yang Anda alami. Itu dia bukan berteori, tetapi dia bisa sharingkan pengalamannya sehingga Anda mendapatkan inspirasi untuk diri Anda sendiri. Yang kedua, mungkin Anda bisa minta tolong kepada orang yang ahli, yang biasa menangani, yang biasa membantu orang lain untuk pengembangan dirinya. Ketiga, mungkin ini yang secara rohaniah, apapun agama Anda, apapun keyakinan Anda, minta tolong juga kepada Tuhan Anda, kepada Tuhan kita yang maha murah itu. Dia pasti, dia mau mengembangkan diri Anda. Dia ingin Anda bertumbuh, Anda berkembang, Anda bahagia, dan demi kemuliaan diri Anda sendiri. Anda pasti ditolong bila Anda dengan rendah hati mau minta tolong. Sampai ketemu sahabat peziarah.